Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan membahas persoalan terkait perizinan yang ada di Kota Palembang, khususnya menyangkut tentang operasional hotel, hotel baru. Itu Hotel Melati, Iya, dari kosan dulu. Dari kosan menjadi Hotel Melati, meningkat menjadi Hotel Melati yang ternyata izinnya belum lengkap dan tetapi sudah operasional, sudah soft launching ya. Kemudian masih beroperasi sampai sekarang. Sudah sempat disegel dan segelnya itu pun dibuka oleh pemilik hotel. Sehingga menunjukkan seakan-akan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota itu ya tidak dihargai ya. Bukan himbauan lagi, segel itu kan disegel kemudian dibuka kan. Nah, salah satu pihak yang melakukan aksi ketika itu adalah koalisi Rakyat Peduli Sumatera Selatan. Rakyat Peduli Sumatera Selatan. Nah, telah hadir bersama saya saat ini salah seorang koordinator lapangan aksi itu, yang mungkin kita bisa menggali lebih dalam tentang persoalan ini sampai di mana kasusnya, sehingga sebenarnya cukup miris dan menyedihkan ya bagi kita warga ini melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah kota itu seakan-akan juga tidak dihargai ya. Nah, seperti apa bisa diceritakan persoalan itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kawan-kawan Koalisi Rakyat Peduli Sumatera Selatan. Ada beberapa organisasi di dalam ini yang tergabung atas terkait pembangunan di Kota Palembang yang kami anggap sekarang terus meningkat. Ya, Parkside ya, nama katanya Parkside. Ya, salah satunya Lucky Coast dulu. Dari Lucky Coast meningkat menjadi Hotel Parkside. Itu di belakang Unanti ya, di Nanti. Belakang hotel di Kora, kawasan di Kora. Universitas di Nanti. Sudah 6 kali aksi yang kami lakukan dari awal Februari sebelum terjadinya pembangunan tersebut. Sebelum pembangunan berarti? Sebelum pembangunan sudah kami peringatkan kepada pemerintah daerah melalui kawan-kawan aksi di lapangan kemarin. Karena pasca pembangunan tersebut ada 2 rumah yang kemarin retak, itu yang kami miris kemarin. Dari awal situlah kami mengupas AMDAL terkait berdirinya bangunan tersebut, bagaimana tindak lanjut. Tetapi kan ada proses UPTD, kelurahan, kecamatan untuk menyetop kemarin itu. Sudah ada kesepakatan, suratnya sudah ada. Sudah kami kasihkan ke DPRD kemarin. Itu sebelum dia dibangun ya? Sebelum dibangun. Baru ini. Berarti upaya dari pemerintah terbawah sudah ada, dari kelurahan, dari kecamatan sampai UPTD ya? Iya, sudah di stop kemarin tuh. Tapi kan pengawasannya kan kita tidak tahu di bawah itu gimana kan. Bagaimana? Nyatanya kan terus berproses, tapi tetap jalan ya? Tetap berjalan. Dengan alasan mengurus surat menyurat. Ya. Di sana kan. Pasca kami rapat 2 kali bersama Komisi 3 DPRD, baru terbuka di sana. Itu belum dibangun ya? Sudah dibangun itu. Kami kan melakukan tindak lanjut melalui menyurati Komisi 3 DPRD. Nah, kalau ceritanya bagaimana supaya kronologi kan kemudian selesai dibangun, kemudian dia kemarin itu juga soft launching, ada disegel. Nyatanya kan beberapa hari yang lalu kan dirusak. Nah, segelnya dirusak. Dan ternyata kita buka di aplikasi di online itu kita bisa ya. Jadi kalau kita mau menginap di Parkside itu bisa dicari terbuka. Padahal sudah disegel kemarin. Sudah disegel. Segelnya kurang kuat itu gimana tuh? Nah, kalau dan informasinya juga dari Pol PP sudah melaporkan ke Polrestabes Palembang terkait pengerusakan segel negara ya. Tapi kalau dari kita yang melakukan aksi sendiri, ada tidak semacam pertanyaan kira-kira kenapa? Kan biasanya kan kalau ada pelanggaran, ada tidak punya izin, kan biasanya bangunan sudah jadi itu bisa dibongkar biasanya oleh pemerintah. Memang bisa dibongkar, tapi melalui prosedur yang ada kan. Tetapi kan
ke depan kan kami ingin mengingatkan lagi pemerintah kota bahwa lapor yang ada di Polresta Palembang terkait pengerusakan segel untuk dikawal, maksud kami kan, jangan dibiarkan. Ke depan kawan-kawan sudah bersepakat kemarin untuk melaksanakan aksi lagi nanti di Kapolres Polrestabes Palembang terkait pengawalan terhadap pelaporan pemerintah kota terhadap pengerusakan segel tersebut. Kalau dari aksi-aksi sebelumnya itu ada tidak yang ke pemerintah kota? Maksudnya ke aksi kita supaya mendesak misalnya PJ wali kota supaya melakukan semacam apa, karena ada masang segel tapi kemudian segelnya dibuka. Sudah. Kami pertama kali aksi di zaman ini sudah tiga wali kota, 3 PJ. PJ wali kota. Pertama PJ-nya Ratu Dewa. Iya, Pak Ratu Dewa sudah di stop kemarin. Rupanya masih mengurus dia kan kemarin kan. Ada pernyataan untuk menyelesaikan perizinan itu Itulah waktu zaman Pak Ratu Dewa kemarin kan dikumpulin semua stakeholder di bawah itu untuk menyetop. Nah, pasca lengsernya Pak Ratu Dewa diteruskan oleh PJ Pak Damenta. Nah, itu kan kami tekan lagi, melakukan aksi lagi untuk menindaklanjuti. Tetapi kan proses selama 6 bulan itu kan tidak berjalan dengan baik, maksudnya kan. Beberapa kali kami aksi udah hampir 6 kali kan. Nah, termasuklah kemarin aksi terakhir di zaman PJ baru lagi Pak CK ini. Pak CK ini. Kami sangat miris saja. Memang jadi sudah juga ke Pak CK juga sudah aksi. Sudah aksi. Bagaimana respon dari Pak CK? Nah, dari Pak CK kan terkait pelaporan ini ada tindak lanjut. Tetapi kan maksud kami untuk menyetop seluruh operasional, baik penerimaan tamu sampai sekarang kan kawan-kawan lewat masih beroperasi, malahan masih online. Miris saja kan. Atau biasanya kalau dibongkar itu kan dipasang lagi segelnya. Tapi gimana tuh? Itu tindak lanjut dari pemerintah kota. Maksud kami kan kalau misalnya surat PBG yang udah ada, maksud kami sudah keluar, tolong dipublish. PBG itu apa? Untuk surat izin bangunan sudah selesai semua, dari IMB sudah selesai, AMDAL sudah selesai, surat Lalin sudah selesai, barulah keluar PBG kan. Itu sebenarnya harusnya sebelum dilaksanakan pembangunan ya. Seharusnya sebelum. Dan ini sampai sudah selesai pembangunan, operasional juga belum selesai. Iya, kemarin kan pasca rapat di Komisi 3 yang pertama itu kan terbuka semua bahwa ukuran bangunan tersebut di instansi dinas terkait pengurusan izin berbeda-beda. Itu kan maksud kami kan ada temuan di lapangan terkait mafia perizinan. Jadi itu yang kami tekankan kemarin. Jadi semacam modus sehingga mereka bisa mengelabui, mungkin bisa mendapatkan izin. Itu kan sudah terpublish kemarin di dalam Komisi 3 untuk menindaklanjuti. Tuntutan kami kan jelas supaya mengurus perizinan biar ada PAD untuk pemerintah daerah, jangan basing tembak kan. Undang-undangnya lagi salah, maksud kami kemarin kan. Jadi dasar hukumnya kemarin kurang pas maksudnya. Kurang pas. Itu juga perda lama yang digunakan di dalam Lalin itu. Yang kedua, ukuran luasan beda-beda. Itu baru terpublish temuan di lapangan pasca rapat di Komisi 3 dengar pendapat antara dinas satu dan dinas lainnya. Nah, yang paling miris buat kami yang dikeluarkan terkait AMDAL itu cuman SPPL. SPPL itu menurut kami cuman surat kesanggupan. Bukan UKPL. UKLPL. Maksud kami kan AMDAL di situ kan jelas, penggunaan B3-nya jelas, penggunaan limbah rumah tangganya jelas. Nah, seharusnya itu kan maksud kami DLHK Kota Palembang harus seleksi ketat terhadap limbah yang keluar dari sebelum menggunakan izin itu ya. Nah, yang kami sangat miris SPPL itu yang keluar. Cuman surat pernyataan kesanggupan dari pemilik usaha. Untuk kan sama saja dengan warung pecel lele. Sekelas hotel menggunakan SPPL untuk pecel lele di lapangan, itu yang sangat miris kami. Dan tadinya juga cukup mahal ya hotel itu ya. Cukup mahal.
bersaing sama 300-an ya? 300 ke atas. 300 ke atas ya? Iya. Cukup bersaing dengan hotel-hotel yang lain. Kami tidak benci dengan investasi di Kota Palembang, tetapi kan yang kami ingin tekankan ke depan terkait pasca pembangunan tersebut, dampak lingkungan bahkan dampak bangunan yang merusak di sana, bahkan lalin yang kami. Ya. Karena ini kan sudah menjamur, sudah pembangunan di Kota Palembang ini sudah masif. Ya. Nah, regulasinya kan Perda sudah ada, RT RW sudah ada, kami kan, tapi kan dikangkangi oleh pengusaha. Itu berapa lantai dia ininya? 8 lantai. 8 lantai. Tapi memang diperbolehkan 8 lantai di sana ya, di kawasan itu ya? Iya, diperbolehkan, tapi kan harus mengurus izin. Ada izin dulu. Izin dulu. Jadi yang menjadi pertanyaan kan izin belum ada, sudah bangunan sudah selesai dan sekarang sudah operasional ya. Sudah operasional. Dan kemudian disegel juga dibuka. Masih kan? operasional lagi. Jadi dari kasus ini sebenarnya kalau kita melihatnya siapa yang harusnya ini lebih tegas itu? PJ Wali Kota. Karena PJ Wali Kota pemangku kebijakan di pemerintah daerah eksekutif. Kan kalau untuk DPR kan semacam rekomendasi saja pembongkaran. Ya. Yang eksekusi di lapangan yaitu PJ Wali Kota. Kita kan sudah melihat kemarin di Pasar 16 kan sudah dibongkar. Ya. Masuk kami kan ada intervensi dari pemerintah, bahwasanya pemerintah yang ambil alih. Itu saja yang saya. Ya. Nah, sekarang ini kalau tuntut kita apa? Kalau ada askil lagi nih. Stop dulu seluruh operasional di kalau Hotel mau Parkside itu. Iya, terkait Hotel Parkside. Kalau mengurus izin silakan masuk kami. Tapi stop dulu operasional. Stop dulu seluruh operasional, regulasinya jalankan masuk kami kan. Seluruh izin baik AMDAL, Lalin dan PBG urus dulu. Baru operasional. Jadi seluruh operasional itu di stop dulu. Berarti kan kemarin sudah benar ya disegel ya. Disegel. Cuma masalah segelnya dirusak. Kami juga mendukung sebenarnya upaya Kasatpol PP Kota Palembang untuk melaporkan. Ya. Tapi kan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Polres terkait kasus ini. Ke depan kami akan melakukan aksi lagi, khususnya di Polres Kota Palembang terkait tindak lanjut ini. Kawan-kawan sudah sepakat kemarin. Nah, kalau seandainya dari kasus ini kemudian juga tidak ada perkembangan, masih seperti sekarang, apa yang mungkin yang kita harapkan? Yang kita tuntut? Ya, yang kami harapkan ke depan PJ Wali Kota untuk PJ Wali Kota sekarang untuk mundur. Ya. Kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena kan ini kan tupoksi tanggung jawab PJ Wali Kota. Ya. Proses kan sudah dilaksanakan semua. Maksud kami stop dulu karena kan penegak perda Kota Palembang ini kan Satpol PP. Iya. Maksud kami kan. Jadi berarti memang tidak dipandang sebelah mata oleh pengusaha ya. Ya, atau jangan-jangan ada apa-apa yang dibalik itu. Itu kalau kita tidak tahu di lapangan. Tapi katanya kemarin ada isu-isu kemarin yang katanya berseliweran itu ada yang isu-isu itu memang berseliweran di masyarakat. Tapi kami kan ingin memastikan lagi kawan-kawan tetap konsisten dalam pergerakan terhadap lingkungan ini. Isu itu biasa kita tidak tahu siapa yang menyebarkan isu motif di lapangan itu untuk menghancurkan marwah baik kawan-kawan di lapangan, baik DPR maupun ini. Tapi yang kami ingin pastikan bahwa stop mafia perizinan. Ke depan kami akan mendorong terhadap mafia perizinan yang ada di Kota Palembang ini. Ya. Jadi itu ya. Jadi yang kita tuntut itu adalah bagaimana kepala daerah itu yang harusnya tegas bertindak tegas terhadap stop. Karena mereka kan tahu dari awal kan sudah tahu. Jangan sampai sudah dibangun baru mau nyetop kan agak susah. Itu penyakit yang ada di Kota Palembang ini. Seharusnya dari awal kan sudah deteksi dini kan sudah di lapangan sudah. Sebelum pembangunan itu sudah tahu semua kemarin. Oke, baiklah, demikian barangkali perbincangan kita terkait Hotel Parkside ini. Mudah-mudahan nanti kita akan ada jalan keluarnya ya. Amin, dan kemudian juga pemerintah juga punya taji ya. Taji. Ya, dihargai. Kita juga sebagai warga juga sedih ya melihat pembangunan yang dilaksanakan itu kemudian pemerintah sepertinya tidak punya kekuatan. Padahal biasanya kalau penelitian di pasar-pasar itu tegas, bongkar. Kaki 5 bongkar. Artinya kan ada semacam tindakan yang pilih-pilih tebu.
Oke, demikianlah barangkali. Ada lagi mau disampaikan? Itu saja yang saya dapat sampaikan. Ya, semoga kita berharap nanti Pak PJ, Pak CK ini juga bisa menunjukkan marwahnya sebagai PJ Wali Kota. kebetulan beliau ini juga orang putra daerah. Jangan sampai nanti sebagai putra daerah yang menjadi dipercaya memimpin Palembang tapi juga tidak bisa menegakkan aturan ya. Iya, perda yang ada. Perda yang ada. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.